Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Sebelumnya saya ingin bertanya dahulu, apa nama baptismu? Dan coba tuliskan secara singkat, Santo atau Santa baptismu. Coba tulis di kolom komentar. Gimana? Ada yang tahu cerita Santo atau Santa baptisnya? Saya yakin pasti kebanyakan dari kita dibaptis dari lahir. Dan orang tua kita pasti jarang ada yang menceritakan nama baptis kita. Jadi kita mesti ngulik dan cari tahu sendiri kisahnya. Contohnya nama baptis saya adalah Andreas. Santo Andreas adalah rasul pertama yang menjadi murid Yesus. Awalnya dia adalah seorang penjala ikan. Dan dia jugalah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Santo Andreas akhirnya disalibkan, sama seperti Yesus. Hanya saja dia disalibkan dengan simbol X. Dan Hari Raya Santo Andreas diperingati setiap tanggal 30 November. Itu cerita singkat Santo Andreas, Santo baptis saya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Apakah kalian tahu cerita dari nama baptis kalian? Saudara-saudari terkasih, sebenarnya kenapa sih kita dibaptis? Karena mengikuti Yesus. Nah, terus kenapa Yesus dibaptis? Oleh Yohanes Pembaptis pula, yang bahkan Yohanes sendiri merasa heran dan tidak merasa layak dan pantas membaptis Yesus. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa pesta pembaptisan Tuhan ini adalah minggu di mana kita mengakhiri masa Natal dan mengawali hari Minggu biasa kita. Pesta pembaptisan Tuhan adalah titik awal dari pelayanan publik Tuhan Yesus. Sebuah transisi dari hidup Yesus yang dulunya tersembunyi di Nazaret, kemudian setelah pembaptisan menjadi pelayan publik yang terbuka ke semua orang di depan umum. Yesus mengajar, memberikan perumpamaan, melakukan banyak mujizat, penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan sebagainya. Itulah kenapa pembaptisan Tuhan ini selalu diletakkan di awal masa minggu biasa. Tapi balik lagi, kenapa mesti Yohanes Pembaptis? Yang kita tahu saat itu Yohanes Pembaptis membaptis sebagai simbol atau tanda dari pertobatan. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang tidak berdosa. Lalu kenapa dia mau ikut-ikutan dibaptis dengan pembaptisan pertobatan Yohanes? Pertama, karena Yesus datang untuk menggenapi seluruh kehendak Allah dari awal sampai akhirnya dia wafat dan bangkit dari kayu salib. Kedua, Yesus ingin menunjukkan sikap solidernya kepada manusia. Walaupun dia tidak berdosa, tapi dengan pembaptisan Yesus, dia ingin menunjukkan bahwa dia ada di tengah-tengah orang dengan menunjukkan kesolidaritasannya kepada manusia. Ketiga, ini adalah permulaan bentuk restu Allah dengan penyertaan Roh Kudus atas Yesus. Dengan demikian, Yesus siap untuk memulai melakukan misi utamanya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya. Kenapa kita dibaptis? Apakah hanya untuk mengikuti Kristus? Atau jangan-jangan karena orang tua kita yang membawa kita untuk dibaptis? Sebenarnya kita nggak mau dibaptis. Sudah terlanjur dibaptis, jadi sekalian aja. Nggak bisa ya seperti itu. Kita harus mendalami makna pembaptisan kita dan mengimaninya. Karena sejatinya pembaptisan memiliki 4 makna untuk kita. Pertama,
kita dibebaskan dari dosa asal, yaitu dosa yang turun-menurun, yang sampai ke kita dari Adam dan Hawa. Nah, dengan pembaptisan itu, kita menjadi suci lagi, diperbaharui lagi. Kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Dengan dibaptis, hubungan kita menjadi lebih intim dengan Allah dan hubungan kita dipererat, tidak hanya sebatas sebagai Tuhan dengan umatnya, tapi lebih erat lagi antara Bapa dan anaknya. Ketiga, kita dikaruniai Roh Kudus. Dengan dibaptis, dengan nama baptis, Santo dan Santa di depan nama kita akan dilindungi, disertai dan dibimbing oleh Roh Kudus, dan didoakan, dijaga oleh Santo Santa yang melindungi kita sampai kita mati. Keempat, kita menjadi anggota gereja. Dengan pembaptisan, kita sepenuhnya dan secara resmi menjadi anggota gereja. Dan secara resmi kita juga diberikan hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan gereja. Jadi perlu dicatat dan diingat makna pembaptisan kita. Pertama, kita dibebaskan dari dosa asal. Kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Ketiga, kita dikaruniai Roh Kudus. Keempat, kita menjadi anggota gereja. Saudara-saudari terkasih, di zaman sekarang ini pembaptisan mungkin sudah kehilangan maknanya, kehilangan rohnya. Orang dibaptis, ya sudah dibaptis begitu saja, tanpa bisa menghidupi makna pembaptisan itu. Pembaptisan mungkin bagi sebagian orang hanya sebagai syarat untuk menjadi orang Katolik. Apalagi orang-orang tua yang membaptiskan anaknya. Habis dibaptis ya sudah, anaknya jarang dibawa ke gereja, nggak pernah diajarin berdoa, lebih milih menyekolahkan anaknya ke negeri atau sekolah internasional. Padahal dia mampu loh menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Pokoknya lepas begitu saja. Membiarkan iman anak kita tumbuh begitu saja. Padahal kita mesti sadar, pembaptisan itu hanyalah awal. Cuma pintu gerbang menuju keselamatan. Bila kita tidak merawat, tidak menumbuhkan, mengembangkan iman kita, maka hasilnya akan sama saja tidak dibaptis. Dan kitalah sebagai orang tua yang harus menjaga iman anak kita, mengarahkan iman anak-anak kita. Tanpa arahan, anak kita mungkin akan berbelok kemana-mana. Contohnya saya bisa sampai sekarang ini, sampai kok ya kepikiran loh, bikin channel YouTube Renungan Katolik. Udah tahu konten renungan Katolik itu sepi peminatnya. Saya bukan romo, cuman orang awam. Kok berani-beraninya bikin konten renungan Katolik lagi? Tapi ya saya begini karena didikan orang tua saya, doktrin orang tua saya. Dari kecil saya sering diajak ke gereja orang tua saya, disuruh masuk misdinar, disekolahin di sekolah Katolik terbaik, pernah masuk seminari dan sebagainya. Dan teladan orang tua saya yang aktif di lingkungan, bapak saya yang jadi ketua lingkungan, ketua wilayah, ibu saya yang aktif jadi anggota KUR, yang membuat saya kagum dan mengikuti jalan kedua orang tua saya. Belum lagi doktrin orang tua saya yang bilang, kamu boleh nikah sama siapa saja, dari suku mana saja, asal sama orang Katolik. Yang menjadikan saya mengejar-ngejar istri saya, merantau sampai ke sini, mendapatkan orang Dayak, hanya untuk mendapatkan istri orang Katolik. Dan semuanya itu karena apa? Karena saya dibaptis oleh orang tua saya. Dan saya bersyukur karena itu.
Walaupun hidup di tanah rantau ini sulit, tapi almarhum bapak saya pasti bangga melihat saya dari surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini lewat pesta pembaptisan Tuhan, kita diajak untuk menghidupi kembali makna pembaptisan dalam hidup kita. Mari kita tidak hanya berhenti di pembaptisan, tapi juga menghidupi pembaptisan itu dengan berperan aktif sebagai anak-anak Allah yang terbebas dari dosa dan dikaruniai Roh Kudus, sehingga kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan gereja sebagai anggota gereja. Sama seperti Yesus yang mengawali tugas perutusannya ke dunia dengan dibaptis, sama seperti gereja yang mengawali hari Minggu biasa dengan pesta pembaptisan Tuhan, maka marilah kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan dengan mengawali dan mendalami makna pembaptisan dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.